Kota kita punya agama, masa kok bisa bicara begitu? Jelas kita dengar jelas sekali kebetulan Yesus asu. Masa dia bilang Yesus asu, kurang ajar. Saya dengar loh. Aku tinggal di Papua ini. Di Papua, bukan di Jawa. Bukan kau tinggal di Jawa, keluarga kita punya agama. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasus penistaan agama yang terus merajalela. Dan kali ini teman-teman sekalian, ini terjadi di Papua dan pelakunya adalah seorang supir ya. Dan saya yakin bahwa orang ini agamanya pasti pasti beragama yang suci ya kan, yang diridhoi oleh Tuhan. Ya sudah pasti mereka masuk surga ya kan. Yang suka mengkafir-kafirkan lah teman-teman ya. Sudah pasti teman-teman sekalian. Ya sudah pasti. Jadi dia pikir bahwa ketika dia ngomong menghina tentang Tuhan Yesus, lalu orang Papua tidak dengar begitu ya. Dia pikir orang Papua bodoh-bodoh begitu. Orang Papua ini sudah tidak bisa ngamuk-ngamuk. Ya orang Papua ini bisa dijengkal dan lain sebagainya gitu ya. Nah seperti di cuplikan jelas bahwa seorang ibu-ibu dan seorang bapak keberatan ya. Keberatan karena apa? Karena orang ini memang mengatakan bahwa Yesus ASU. Waduh, memang ngeri kali kawan-kawan ya. Ngeri kali. Coba kalau sebaliknya ini. Coba kalau sebaliknya. Ya, dibalik nih. Nabinya yang dihina. Kena geruduk. Demo besar-besaran kawan-kawan. Ya, demo besar-besaran. Tapi mereka bebas, ya. Bahkan tidak ada kata maaf, ya. Pasti yang ada apa? Kami maafkan, kami diajarkan untuk memaafkan. Tapi, ya, hukum harus jalan, hukum maksimal, ya. Itu biasanya ya kawan-kawan sekalian ya. Jadi memang sangat miris ketika kita melihat demikian ya. Tapi teman-teman, respon saya sebagai tokoh agama. Saya menyampaikan buat saudara-saudara saya di Papua, Pace, Mace. Saya sudah lama di Papua. Saya 6 tahun di Papua. Orang Papua baik-baik. Orang Papua sangat toleransi. Ya. Orang Papua menghargai perbedaan agama. Bahkan selama saya ada di Papua juga, saya punya teman-teman ya. Itu orang-orang berbeda agama juga. Ya. Tapi kami baik-baik saja, kita saling makan bersama. Kalau saya punya acara mereka datang, mereka makan. Mereka punya acara juga, saya datang juga. Ya, kita makan bersama, kita bersuka cita gitu ya. Tidak ada perbedaan ini, oh kau agama ini, kau agama itu, kau begini, kau begitu. Itu tidak ada begitu Ya. Di Papua sangat toleransi. Ya. Kau harus catat itu, kau harus tahu, kau harus ingat. Ya, kau harus camkan di dalam hati kau itu. Ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman, tunjukkanlah bahwa kita ini mengajarkan ya nilai kasih. Seperti Tuhan kita. Dia dimaki-maki, dia dihina. Tapi dia tidak mengutuk. Dia juga tidak, teman-teman ya, menuntut. Ya. Dan mari kita ikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Dia katakan dalam Matius pasal 5 ayat 44. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah teman-teman sekalian, saat ini saya mengajak kita untuk membaca komentar-komentar yang ada. Jadi itu cukup pedas-pedas ya, komentar-komentar yang ada. Kita simak yang ada berikut ini. Jangan ampuni dia. Kota kita punya agama, masa kok bisa bicara begitu? Binotong itu kalau perlu buat dia pulang sama saudara. Jangan kau macam-macam di Papua bang. Asu, kurang ajar. Komentar Saya dengar loh. Pulangkan ke Jawa tambah tinggal di ompongnya. Papua Sebelum ini. pulangkan biar tahu rasa dia Bukan cari. kau tinggal di Jawa, keluarga kita Jalan punya Papua. agama. Tuhan Yesus memberkati. Kau minta maaf mas. Kalau orang Kristen menghina, ditangkap terus. Dia mau besar-besaran dia orang. Jelas kita dengar jelas sekali kebetulan Yesus asu. Iya betul, dan jangan juga macam-macam di Kalimantan. Asu, kurang ajar. Saya dengar loh.
apalagi di Sulawesi jadi Ku tinggal di sate Papua ngana. ini. Papua, bukan di Jawa. Ini orang mulutnya Ku mesti tinggal di dikasih Jawa, cabai keluarga biar kita jangan punya kotor. agama. Di Flores NTT walaupun beda suku, agama dan ras, kami saling menghormati, bikin malu Bukan orang kita Jawa punya saja. agama, masa kau bisa bicara begitu? Baru merantau ke Papua mungkin belum tahu Papua itu toleransinya sangat kuat. Orang kasih makan berdua padahal lingkungan campur-campur Muslim. Nggak apa-apa karena saling menghargai. Ku Lah tinggal di ini pula Papua kesana ini. sok-sok mau Bukan di Jawa. samakan di Ku tinggal di Jawa, keluarga kita Ya, punya fanatik. agama. Usir dia bro, bila perlu orang-orang Jawa yang merantau di Papua usir mereka bro. Waduh, ngeri ya. Sudah dimaafkan, Papua punya kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan mengampuni. Kemudian ada Irna Maria ya, seandainya orang Islam dihina saya pasti akan mereka gerebek rumah, dilaporkan ke polisi, dibilang penista agama Islam. Ya pasti ngeri deh kalau dihina. Nggak bakalan dia langsung bilang tangkap penista. Kalau Kristen dihina nggak perlu kejar-kejar seperti mereka, didoakan saja supaya orang menghinanya diberi kasihan dan umur yang panjang. Cari sesuap nasi di tanah orang saja tingkahnya menjijikan. Belina Mal, dia sudah minta maaf, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia bicara. Mas, belajar toleransi ya, jaga lidahmu. Ini pelajaran buat kita semua, saling menghargai agama lain. Papua, bukan di Jawa. Ada Jonathan Siongi, udah kebiasaan di kampungnya mbak, menghina agama orang lain. Ini Papua bos, nanti kamu tinggal nama, mukamu pucat dodol. Ampunilah dia Tuhan Yesus, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Biar Roh Kudus yang jamah hatinya untuk dia, untuk jadi pengikutmu. Amin. Saya Muslim, cuma mutlak salah Pak sopir ini. Kenapa juga cari nafkah bilang agama? Ku tinggal di Papua Salah ini. kamu Pak sopir. Bukan di Jawa. Seharusnya cari saudara di sana. Orang Papua itu baik-baik agama. orangnya, dan mereka pun sangat menghargai pendatang. Kau minta maaf, Mas. Sudah bang, dia sudah minta maaf. Bukan kita punya agama. Baiknya masa orang ini bicara ditangkap begitu? dan harus diproses penista agama agar tidak menjadi masalah. Salam toleransi. Masa dia bilang Yesus Itulah jangan palsu, Kristen kurang masih mau ajar. memaafkan ya. Sudah minta maaf kesalahannya, atas kesalahannya tolong dimaafkan, tolong jangan bawa suku. Saya tidak membedakan suatu golongan agama karena semua agama tujuannya sama, menciptakan keimanan biar masuk surga. Aduh, begitu ya kalau mereka yang hina kawan-kawan ya. Salam saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kiranya lewat apa yang terjadi di tanah Papua ini, bagaimana seorang sopir yang menghina Yesus cerah. Dan semoga hal ini menjadi pembelajaran bagi yang lain, agar mereka juga tidak berlaku hal yang sama. Seperti bagaimana mereka bukan hanya menghina Yesus, tetapi juga mereka melarang, mengganggu orang-orang Kristen beribadah. Dan saudara, dimanapun kita berada, apapun agama kita, seharusnya hal-hal seperti ini tidak perlu kita bela. Apalagi seseorang yang mungkin mengatasnamakan agamanya menghina agama orang lain, itu tidak perlu kita bela. Tetapi itulah yang harus kita lawan, karena mereka hanyalah orang-orang yang membuat gaduh, memecah belah agama yang satu dengan agama yang lain. Kita tahu di negara ini bahwa di sini adalah negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di negara ini bahwa berbeda-beda agama yang ada di dalamnya. Marilah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kenapa seseorang bisa menghina agama atau kepercayaan orang lain? Karena kebanyakan mereka itu sombong dan tinggi hati. Mereka menganggap agama mereka lebih benar dari agama orang lain, dan mereka menganggap bahwa orang lain itu adalah kafir, orang lain itu adalah jahat dan buruk di matanya. Dan untuk membenarkan agamanya, maka yang dia lakukan adalah menjelekkan, menghina agama orang lain. Saudara, kalau kita mau agama kita baik dipandang orang, ya lakukanlah dengan cara yang baik, lewat perilaku kita yang baik, lewat kata-kata kita yang baik, lewat perbuatan kita yang baik. Untuk membenarkan agama kita, tidak perlu kita membenci dan menjelekkan agama orang lain, karena dari tindakan kita, dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dari situlah dunia akan mengenal seperti apa kita dan seperti apa agama yang kita percayai. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting, dan video ini juga boleh mengedukasi. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.